Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Bagi kalian yang sakit, admin doakan semoga lekas sembuh. Pada kesempatan kali ini, admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini bisa skip aja ya. Jangan ditonton kalau emang nggak suka. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Ye Chong serta seluruh keluarga Ye yang sedang berpesta setelah Xiaoyan jadi juara pertama di seleksi Menara Pil kemarin. Mereka pun merayakan kemenangan yang udah diraih Xiaoyan tuh. Karena dengan begitu posisi 5 tetua klan masih dipegang olehnya. Ye Chong yang mau ngajak Xiaoyan untuk minum bareng di sana, dia pun kaget tuh karena Xiaoyan yang ada di sampingnya tiba-tiba aja menghilang. Di tempat lain, Xiaoyan yang kabur dari ajakan Ye Chong, dia pun masuk ke dalam kamarnya dan nyuruh sosok yang dari tadi mengintainya untuk segera keluar saat itu. Kemudian sosok tersebut pun keluar dan langsung menyerang Xiaoyan sambil berkata kalau dia ingin Xiaoyan mengembalikan barang miliknya. Xiaoyan yang menyadari kalau serangan yang dilancarkan sama sosok misterius itu berupa api surgawi lautan hati, dia pun langsung tahu tuh kalau sosok yang menyerangnya adalah Mugu alias musuh Yao Lao di masa lampau. Karena sebelum Han Feng mati, api surgawi miliknya sempat diambil oleh Aula Jiwa. Mugu yang saat itu meminta Xiaoyan untuk mengembalikan mantra api alias teknik pembakaran yang dulu pernah dicuri oleh Yao Chen. Xiaoyan pun tidak percaya tuh sama omongan Mugu barusan. Di momen itu, Mugu pun menjelaskan kalau dulu dirinya dan Yao Chen memiliki guru yang sama. Di mana saat dulu menjelajahi reruntuhan kuno, Yao Chen menyerang Mugu dari belakang dan mengambil mantra api miliknya. Xiaoyan yang tetap nggak percaya sama omongan Mugu karena pihak Aula Jiwa sih biasanya tukang ngibul. Mugu pun tertawa terbahak-bahak tuh sambil berkata kalau Xiaoyan sangat mirip dengan Yao Chen. Dia juga mengatakan bakal merebut mantra api Xiaoyan serta api surgawi miliknya. Xiaoyan yang tidak termakan sama provokasi Mugu barusan, dia pun berkata kalau sebentar lagi dua teman Douzunnya akan datang untuk membantu Xiaoyan. Xiao Yishan dan kakek Tianhuo yang saat itu mengetuk pintu kamarnya Xiaoyan dari luar. Mereka pun akhirnya pergi gitu aja tuh. Karena tak ada suara, pastinya Xiaoyan dikira udah tidur nyenyak. Melihat hal itu, Mugu pun kembali tertawa tuh karena Xiaoyan malah ditinggal pergi sama rekan-rekannya. Karena dirinya telah memasang pelindung ruangan di sana, sehingga tak akan ada yang mendengar keributan yang bakal mereka lakukan di tempat itu. Bahkan seorang Master Douzun pun juga tak akan tahu apa yang terjadi di dalam. Mugu yang mulai menyerang Xiaoyan tanpa pikir panjang, tentu aja Xiaoyan pun berusaha menghindarinya dengan langkah 3000 petir, sambil berusaha menghancurkan formasi pelindung di sana dengan pukulannya itu. Melihat hal itu, Mugu pun meminta Xiaoyan untuk menyerah aja, serta dengan sukarela memberikan api surgawi miliknya, karena mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa menghancurkan pelindung yang dibuatnya. Di momen ini, Xiaoyan pun kembali menyerang Mugu dengan teratai Buddha, namun Mugu berhasil menahan serangan tersebut dengan mudah. Bahkan teratai Buddha Xiaoyan bisa dipindahkan gitu aja ke dimensi ruang. Mugu yang saat itu berkata kalau dia kagum sama Xiaoyan yang telah berhasil menyatukan dua jenis api surgawi. Tapi karena tingkat kultivasinya masih rendah untuk bisa memaksimalkan kekuatan tersebut, maka serangan Xiaoyan pun bisa ditahan dengan mudah. Xiaoyan yang masih berusaha menghancurkan pelindung itu sekali lagi, kewaspadaan Xiaoyan pun mulai terlihat lengah hingga akhirnya Mugu pun berhasil memukul Xiaoyan dari belakang. Saat Mugu hendak menangkap Xiaoyan di sana, serangannya pun berhasil dihentikan oleh boneka iblis bumi Xiaoyan yang keluar tepat waktu. Melihat ada kesempatan, Xiaoyan pun menggabungkan ketiga api surgawinya serta menambahkan satu api surgawi palsu lagi. Mugu yang kaget dengan Xiaoyan yang menggabungkan 4 api surgawi sekaligus. Xiaoyan pun berusaha memanfaatkan hal itu dan berusaha mengulur waktu dengan cara memprovokasi Mugu dan membuatnya marah. Mendengar Xiaoyan mengejeknya, Mugu pun kembali menyerang Xiaoyan di sana. Saat Xiaoyan dan Mugu saling menyerang di sana, pelindung yang dibuat Mugu pun tiba-tiba hancur tuh. Mendengar suara kegaduhan, Xiao Yishan serta kakek Tianhuo pun segera pergi ke tempat Xiaoyan. Di momen ini, kakek Tianhuo yang mabuk berat, dia pun langsung marah-marah pada Mugu karena telah berani melukai Xiaoyan.
Tentu saja situasi saat ini sih membuat Mugu begitu terdesak karena dua orang yang datang menolong Xiaoyan di sana berada di ranah Dozun. Tapi yang membuatnya ketar-ketir kala itu sih adalah bantuan yang datang dari luar, yang mana Master Xuan Kongzi dari Menara Pil juga ikut membantu Xiaoyan di tempat itu. Master Xuan yang saat itu berkata kalau dia adalah murid dari teman lamanya Yao Chen, tentu aja dia tak akan membiarkan Xiaoyan dalam bahaya tuh. Mugu yang pada akhirnya mundur melarikan diri, dia juga mengatakan kalau suatu saat nanti akan kembali dan membunuh Xiaoyan. Kakek Tianhu yang berusaha mengejar Mugu sekali lagi, Xiaoyan pun menenangkan kakek Tianhu di sana karena saat ini dia sedang mabuk berat dan tak akan terkejar juga. Xiaoyan yang berterima kasih kepada Master Xuan karena telah membantu menolongnya. Master Xuan pun berkata kalau dia pasti akan membantu murid teman lamanya itu. Dia juga menyarankan Xiaoyan untuk segera pergi ke Menara Pil agar dirinya bisa melindungi Xiaoyan dari kejaran Mugu. Setelah itu, Master Xuan pun kembali mewanti-wanti Xiaoyan untuk berhati-hati pada Sekte Xuan mendalam, karena merekalah yang telah membocorkan informasi pada Aula Jiwa tentang keberadaan Xiaoyan itu. Esok harinya saat Xiaoyan, kakek Tianhu dan Xiao Yishan akan pergi membalas dendam pada Sekte Xuan mendalam, mereka pun pada akhirnya bertemu dengan Ye Chong tuh, yang menanyakan tentang apakah benar kalau Sekte Xuan mendalam yang membocorkan info keberadaan Xiaoyan kepada Aula Jiwa. Ye Chong berkata kalau Sekte Xuan mendalam memang punya banyak dukungan di belakangnya. Bahkan Chen Xian alias tuan muda klan mereka pun dikawal begitu banyak tetua. Di sini Xiaoyan yang berkata kalau mereka udah biasa mengalami hal semacam itu. Tentunya dia juga mengatakan kepada Ye Chong tuh untuk tak perlu khawatir karena dirinya tak akan melibatkan keluarga Ye dalam masalah tersebut. Ye Chong yang berkata kalau dia juga sangat membenci Sekte Xuan mendalam karena klan Ye selalu ditindas beberapa tahun belakangan ini. Di momen itu, Ye Chong memberi saran tuh kepada Xiaoyan untuk membalas perbuatan Chen Xian di dalam kompetisi perburuan nanti aja. Karena saat itu para peserta bakal dikirim ke tempat khusus dan tanpa pengawalan dari siapapun. Dimana jika terjadi insiden pada Chen Xian di sana, mereka tak akan bisa menyelidiki kematiannya itu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun langsung full senyum dan menyetujui ide Ye Chong barusan. Esok harinya, kakek Tianhu yang terlihat lagi bersantai di suatu pemandian yang letaknya di tengah kota Pil. Dia saat itu sih lagi nyantai tuh bersama dengan Xiao Yishan. Karena Xiaoyan untuk saat ini lagi OTW ke Menara Pil memenuhi panggilan Master Xuan kemarin. Di momen tersebut, kakek Tianhu masih aja sempat tuh menggoda Xiao Yishan kalau dia bisa join berendam dengan dirinya di pemandian itu untuk merelaksasi tubuhnya yang lelah. Namun hal itu malah membuat Xiao Yishan marah karena bisa-bisanya kakek-kakek satu ini malah ngajak berendam bareng. Ada aja nih kelakuan kakek-kakek satu ini. Di tempat lain, Xiaoyan yang udah sampai di Menara Pil dan berada tepat di depan pintu gerbang ruangan kepala Menara Pil. Saat itu sih Xiaoyan benar-benar penasaran tuh sama sosok asli Master Xuan di sana. Karena kemarin dia hanya melihat versi tubuh jiwanya Master Xuan aja. Dan saat masuk ke dalam ruangan itu, Xiaoyan pun melihat ada kakek-kakek renta yang lagi nyapu, tapi Xiaoyan tak bisa merasakan kekuatan jiwa kakek-kakek itu. Awalnya sih Xiaoyan mengira kalau kakek-kakek di depannya tersebut adalah Master Xuan, karena bisa aja dia lagi nyamar untuk menguji kehebatan Xiaoyan. Xiaoyan yang memberanikan diri untuk memberi salam hormat kepada kakek-kakek itu sambil berterima kasih atas bantuan Master Xuan tadi malam. Seketika Xiaoyan pun dibuat kaget tuh kalau Master Xuan Kongzi yang asli menghampirinya dari belakang sambil berkata kalau Xiaoyan salah orang. Tentu aja momen itu membuat Xiaoyan sangat malu tuh karena bisa-bisanya dia memanggil tetua Chao alias kakek-kakek barusan dengan sebutan Master Xuan. Di sini Xiaoyan yang meminta maaf atas kelancangannya barusan. Xiaoyan pun pada akhirnya mulai ngeh sambil bertanya-tanya apakah wajah Yao semasa muda seperti beliau, karena wajah Master Xuan cukup mirip dengan Master Feng yang pernah dia temui.
Master Xuan yang meminta Xiaoyan untuk berhenti meminta maaf mulu karena ini hanyalah kesalahpahaman doang. Tentu aja momen tersebut mengingatkan Master Xuan dengan Yao Chen dulu. Kalau gurunya Xiaoyan alias Yao Chen tidak sesopan Xiaoyan saat di dataran tengah sana. Karena dari sudut pandang Master Xuan sendiri sih, Yao Chen terbilang tak pernah bersikap sopan kepadanya sama sekali. Master Xuan yang mulai menceritakan tentang kisahnya dulu kepada Xiaoyan kalau saat dirinya mengikuti suatu kompetisi tapi sempat diresek sama Yao Lao. Saat itu sih Master Xuan menganggap Yao Lao adalah rivalnya, tapi belum pernah bisa dia kalahkan dari segi ilmu pemurnian pil. Bahkan Master Xuan sendiri pernah dipanggil oleh Yao Lao dengan sebutan Nak Kongkong karena saking dekatnya mereka, tapi Yao Lao tak mau mengakuinya. Master Xuan yang setiap harinya berlatih supaya bisa mengalahkan Yao Lao, sayangnya sih Yao Lao saat itu mau pamit tuh untuk pergi ke reruntuhan kuno bersama dengan Master Feng. Dan pertemuannya dengan Master Xuan kala itu sih adalah yang terakhir kalinya, alias perpisahan kalau dia kenapa-napa. Yao Lao yang dulu sempat ngasih gulungan teknik jiwa bernama Tapak Jiwa sebagai hadiah perpisahan, Master Xuan saat itu sih sempat melarang Yao Lao tuh supaya dia untuk tidak pergi. Karena katanya tempat tersebut sangatlah berbahaya walau bagi seorang kultivator Dozun sekalipun. Dan ketika Yao Lao pergi tanpa mempedulikan peringatan dari Master Xuan di masa lalu, itulah terakhir kalinya Master Xuan bertemu dengan Yao Lao. Dan sampai detik ini dia tak pernah tahu bagaimanakah kabar Yao Lao. Setelah mendengar cerita masa lalunya Yao Lao dari Master Xuan di sana, Xiaoyan pun mulai nyeritain tuh tentang info terkini perihal Yao Lao, di mana Master Xuan langsung panik sambil bertanya apakah Yao Lao sekarang masih hidup atau tidak. Tentu aja Xiaoyan yang menceritakan semua duduk permasalahannya dengan Aula Jiwa. Master Xuan pun pada akhirnya mulai paham juga kalau Yao Lao saat ini lagi ditawan oleh Aula Jiwa dan masih bisa diselamatkan. Xiaoyan yang berkata kepada Master Xuan kalau dirinya saat ini masih belum cukup kuat untuk menyelamatkan gurunya. Maka dari itu Xiaoyan lagi mengumpulkan orang-orang kuat lebih dulu supaya bisa pergi ke Aula Jiwa menyelamatkan Yao Lao. Di momen ini Master Xuan pun meminta Xiaoyan untuk jangan gegabah, karena di dataran tengah sana banyak kultivator hebat yang identitasnya masih belum diketahui publik. Master Xuan yang bersedia akan membantu Xiaoyan untuk menyelamatkan Yao Lao karena pihak Aula Jiwa sih juga memburu alkemis jenius dari Menara Pil sana. Sontak ucapan tersebut membuat Xiaoyan begitu bersemangat tuh saat Master Xuan meminta Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan Xuan Lao yang berarti Paman Xuan, karena murid sahabat baiknya itu adalah muridnya juga. Dan ketika Master Xuan berkata kepada Xiaoyan untuk jangan sungkan-sungkan kalau butuh bantuan nanti, sayangnya adegan tersebut adalah akhir dari video kali ini. Wah, mulai seru nih kalau Xiaoyan udah bertemu sama salah satu sahabatnya Yao Lao. Kira-kira Master Xuan nanti bakal ikut pergi nyelamatin Yao Lao nggak ya? Yang udah baca novel bisa kasih bocoran dikit lah di kolom komentar. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye-bye.